Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra Hamida dengan NIM akhir 178. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester mengenai analisis kasus Chromebook. Nah, untuk yang pertama yaitu memasuki pendahuluan. Kasus Chromebook itu adalah skandal pengadaan perangkat digital pendidikan di Indonesia dengan anggaran triliunan rupiah yang diduga mengalami penyimpangan sistematis. Nah, temuan awal itu menunjukkan adanya indikasi markup harga, ketidaksesuaian spesifikasi, serta dugaan pelanggaran prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga persaingan sehat dalam proses tender. Nah, kasus ini itu telah menjadi perhatian aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK, termasuk investigasi pada pengadaan layanan pendukung digital. Dari perspektif akuntansi forensik, kasus ini itu berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara yang besar serta berdampak pada efektivitas kebijakan digitalisasi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis forensik untuk mengidentifikasi pola penyimpangan, menghitung kerugian, dan juga memahami dampak sistemiknya. Dalam kasus Chromebook, deteksi manipulasi dan juga kolusi digital itu dilakukan melalui 3 teknik forensik digital yang saling melengkapi. Pertama itu ada analisis metadata dokumen spesifikasi yang digunakan untuk memeriksa jejak tersembunyi seperti author, timestamp, dan juga riwayat revisi. Nah, dari sini itu dapat dilihat apakah spesifikasi itu benar-benar disusun secara independen atau terdapat indikasi keterlibatan pihak eksternal, misalnya vendor, serta adanya perubahan dokumen sebelum proses tender resmi. Kemudian yang kedua itu ada rekonstruksi sistem approachment dengan menggunakan CAAT yang dapat membantu mendeteksi manipulasi data dalam sistem berbasis database. Teknik tersebut itu dapat menunjukkan kesamaan dokumen antar vendor yang mengindikasikan kolusi, sementara machine sequence itu dapat menunjukkan adanya data yang dihapus atau disimpan atau disisipkan. Selain itu, analisis statistik seperti Bamford Law itu dapat digunakan untuk mendeteksi ketidakwajaran harga, termasuk indikasi markup dalam pengadaan. Ketiga, itu ada pemeriksaan log access server yang digunakan untuk melacak aktivitas pengguna dalam sistem seperti siapa yang mengakses data, kapan, dan dari mana. Indikasi seperti tersebut itu sebelum pengumuman tender atau aktivitas dari IP mencurigakan itu dapat menunjukkan adanya kebocoran informasi atau kolusi digital. Ketiga teknik tersebut itu saling menguatkan sebagai bukti untuk mengidentifikasi manipulasi data dalam proses pengadaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai legal issues dalam menjaga integritas bukti digital agar sah di pengadilan tipikor. Dalam aspek hukum, akuntan forensik itu menghadapi beberapa tantangan dalam menjaga keabsahan bukti digital di pengadilan tipikor. Pertama adalah legalitas perolehan bukti, di mana proses penggeledahan dan penyitaan itu harus sesuai dengan batas kewenangan surat perintah agar bukti itu tidak dianggap tidak sah. Kedua yaitu chain of custody harus dijaga agar memastikan integritas bukti, karena setiap perpindahan atau perubahan yang tidak terdokumentasi itu dapat melemahkan nilai pembuktian. Kemudian yang ketiga ada aspek authentication yang menjadi penting, di mana bukti tersebut itu harus dapat diverifikasi melalui metode seperti hashing atau imaging untuk memastikan tidak ada perubahan data. Keempat, adanya enkripsi dan sistem keamanan yang dapat menghambat akses terhadap data penting. Kemudian yang kelima itu ada perbedaan kewenangan antara auditor dan juga aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti, serta tantangan yurisdiksi ketika data itu tersimpan di server luar negeri. Terakhir, akuntan forensik juga dibatasi dalam memberikan kesaksian karena hanya boleh menjelaskan temuan teknis tanpa menyimpulkan niat pelaku. Dengan demikian, tantangan hukum itu sangat menentukan apakah bukti digital itu dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai proper evidence management dan chain of custody. Dalam pengelolaan barang bukti pada kasus pengadaan berskala besar seperti Chromebook itu digunakan prinsip proper evidence management yang ketat dengan sistem chain of custody. Pada tahap penyitaan, semua barang bukti baik fisik maupun digital itu harus didokumentasikan sejak awal. Chromebook dan dokumen kontrak itu difoto, diberi label, dan dicatat secara detail. Sedangkan bukti digital seperti email dan log system itu diambil menggunakan metode forensik imaging agar tidak mengubah data asli. Kemudian diverifikasi dengan hash SHA-256. Selanjutnya pada tahap preservasi, barang bukti fisik itu disimpan di tempat khusus yang aman dan terbatas aksesnya. Sementara bukti digital itu disimpan dalam format read only dan selalu diverifikasi ulang menggunakan hash setiap kali dipindahkan. Semua aktivitas itu dicatat dalam blockchain of custody untuk menjaga jejak bukti itu tetap utuh. Kemudian pada tahap analisis itu pemeriksaan dilakukan hanya pada salinan forensik, bukan data asli, dan seluruh proses itu harus terdokumentasi secara real time agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian yang terakhir itu pada tahap
persidangan, bukti itu harus dapat dibuktikan keasliannya melalui konsistensi chain of custody, verifikasi hash, dan prinsip best evidence rule untuk memastikan bukti itu tetap sah dan dapat diterima di pengadilan. Dalam pengelolaan barang bukti, kunci utama yang memastikan bukti tetap sah di pengadilan itu adalah chain of custody atau COC. Nah, COC ini adalah catatan kronologis yang merekam seluruh perjalanan barang bukti mulai dari saat disita hingga diajukan di persidangan. Di dalamnya itu dicatat secara detail siapa yang menangani bukti, kapan bukti dipindahkan, di mana bukti disimpan, dan apa yang dilakukan terhadap bukti tersebut. Nah, selanjutnya itu mengenai skema pencucian uang atau money laundering dan juga metode investigasi. Berdasarkan selisih besar antara harga pengadaan dan harga pasar, itu terdapat indikasi potensi fraud proses yang dapat mengarah pada praktik pencucian uang atau money laundering. Secara teoritis, proses ini itu terjadi melalui 3 tahap utama, yaitu placement, layering, dan juga integration. Pada tahap placement, dana hasil markup itu dimasukkan ke sistem keuangan formal melalui pembayaran kepada vendor atau perusahaan cangkang yang disamarkan melalui invoice atau HPS atau kontrak pengadaan. Dana juga dapat dipecahkan ke banyak transaksi kecil atau disalurkan melalui instrumen keuangan seperti transfer luar negeri dan juga letter of credit. Kemudian yang kedua itu ada pada tahap layering. Dana itu kemudian diputar untuk mengaburkan jejak asalnya melalui transfer lintas negara, penggunaan perusahaan cangkang di tax haven, sistem perbankan koresponden, hingga metode informal seperti hawala. Dana itu juga dapat dialihkan ke investasi, properti, atau aset lain agar semakin sulit ditelusuri. Selanjutnya pada tahap integration, dana yang sudah tersamarkan tersebut dikembalikan ke sistem ekonomi legal, misalnya melalui consulting fee, pinjaman dari perusahaan offshore, investigasi asing, atau transaksi impor fiktif, sehingga terlihat sah secara hukum. Dalam aliran dana lintas negara, akuntan forensik itu menghadapi tantangan besar karena perbedaan yurisdiksi dan juga kerahasiaan perbankan di berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan metode investigasi yang komprehensif. Untuk yang pertama itu adalah analisis transfer dana internasional melalui sistem SWIFT untuk melacak pesan transaksi seperti MT103 dan MT202 bersama PPATK. Kedua adalah pelacakan digital melalui log IP, email, dan sistem pengendalian elektronik untuk melihat kronologi manipulasi. Ketiga itu ada investigasi perusahaan cangkang dengan menelusuri beneficial ownership melalui database internasional seperti Panama Papers atau ICIG. Kemudian yang keempat ada analisis laporan transaksi keuangan seperti CTA dan SAR untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Kemudian yang kelima ada network analysis untuk membandingkan kekayaan dengan pendapatan resmi. Lalu ada penggunaan Benford's Law untuk mendeteksi manipulasi angka dalam data keuangan. Lalu yang ketujuh ada kerjasama internasional melalui MLAT, jaringan Egmont Group, dan standar DTAF untuk melakukan pelacakan lintas negara. Kemudian yang kedelapan adalah analisis metadata dokumen elektronik untuk mendeteksi manipulasi waktu pembuatan atau keterlibatan pihak tertentu dalam dokumen pengadaan. Nah, selanjutnya, dalam analisis akuntansi forensik, kerugian keuangan negara atau economic damage itu dihitung menggunakan pendekatan Bedford analysis, yaitu membandingkan kondisi aktual dengan kondisi seandainya tidak terjadi pelanggaran. Perhitungan itu dimulai dari proses rekonsiliasi data untuk memastikan dasar angka yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ilustrasi ini digunakan data 1,2 juta unit dengan nilai kontrak itu sekitar 9,3 triliun berdasarkan kasus yang sedang berjalan. Nah, kerugian itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu markup harga dan functional impairment. Untuk markup itu terjadi dari selisih harga pasar yang itu sekitar 4,5 juta dengan harga kontrak sekitar 10 juta per unit, sehingga terdapat selisih sekitar 5,5 juta per unit. Kemudian untuk penurunan nilai fungsi karena perangkat tidak dapat digunakan secara offline dan tidak kompatibel dengan sistem ujian, sehingga nilai real barang itu turun sekitar 50% dari harga pasar. Jika kedua komponen tersebut itu digabungkan, maka kerugian dihitung berdasarkan selisih antara harga yang dibayar dan nilai real yang diterima, kemudian dikalikan jumlah unit. Namun dalam praktiknya hasil ini itu tidak disajikan sebagai satu angka pasti, melainkan sebagai rentang nilai agar tetap konservatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain kerugian negara, terdapat juga commercial damage yang dialami oleh vendor kompetitor sebagai pihak ketiga akibat praktik persaingan tidak sehat dalam proses tender. Penilaian kerugian ini itu lebih kompleks karena harus membuktikan hubungan sebab akibat langsung, yaitu apakah tanpa adanya konflik kepentingan atau pengaturan pemenang tender, vendor tersebut itu memiliki peluang nyata untuk memenangkan kontrak. Pendekatan yang digunakan itu mencakup beberapa model seperti before and after analysis, yardstick comparison, dan market share approach untuk memperkirakan potensi
pendapatan hilang akibat tidak diperolehnya kontrak. Kemudian kerugian tersebut dihitung menggunakan konsep loss profit, yaitu selisih antara pendapatan yang seharusnya diperoleh dengan biaya yang tidak jadi dikeluarkan karena kontrak itu tidak dapat didapatkan. Namun demikian, klaim kerugian itu harus memenuhi standar reasonable certainty, memiliki bukti kuat, serta mempertimbangkan faktor mitigasi dan kapasitas usaha vendor, karena tidak semua klaim itu dapat diterima jika masih bersifat spekulatif. Pada tahap pra-peradilan, langkah awal yang dilakukan adalah penyusunan engagement letter bersama jaksa penuntut umum. Dokumen ini itu berfungsi untuk menetapkan ruang lingkup pekerjaan, tujuan analisis, serta batasan kewenangan, sekaligus memastikan tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi profesional. Setelah itu, masuk pada tahap telaah dokumen dan juga analisis forensik. Pada fase ini dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh bukti yang relevan seperti laporan audit kerugian negara, dokumen pengadaan, kontrak kerja, spesifikasi teknis, serta data harga pasar. Berikutnya disusun expert report yang berisi hasil analisis secara sistematis, metodologi yang digunakan, sumber data, serta perhitungan dapat diuji kembali. Laporan tersebut itu bersifat objektif dan hanya berfokus pada aspek keuangan serta temuan teknis tanpa memperhatikan penilaian hukum seperti penentuan unsur pidana. Kemudian ada pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau BAP. Seluruh keterangan yang diberikan harus konsisten dengan hasil laporan yang telah disusun sebelumnya agar tidak menimbulkan inkonsistensi yang dapat merusak kredibilitas di persidangan. Terakhir itu ada tahap persidangan, di mana akuntan forensik itu hadir sebagai saksi ahli untuk memberikan penjelasan kepada majelis hakim. Kemudian yang kedua itu ada menjaga objektivitas dan integritas di bawah tekanan penasihat terdakwa. Dalam menghadapi pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa, prinsip utama yang harus dijaga itu adalah independensi profesional. Meskipun penunjukan berasal dari jaksa penuntut umum, peran utama bukan sebagai pihak yang membela salah satu pihak, melainkan sebagai pemberi keterangan ahli yang membantu pengadilan menemukan kebenaran berbasis bukti. Setiap jawaban itu harus menggunakan bahasa yang terukur, jelas, dan berbasis data. Spekulasi asumsi tanpa dasar maupun penggunaan istilah hukum seperti bersalah atau korupsi itu harus dihindari. Kemudian jika terdapat pertanyaan yang berada di luar data yang tersedia atau di luar kompetensi, maka tidak berspekulasi dan berani mengatakan tidak tahu itu lebih baik dibandingkan memberikan jawaban yang bersifat dugaan. Kemudian dalam situasi pertanyaan yang bersifat menekan atau menjebak, itu sikap tenang, fokus, dan tidak emosional itu sangat diperlukan. Kemudian untuk seluruh analisis itu harus didukung dokumentasi kerja yang lengkap dan sistematis, sehingga pernyataan dapat ditelusuri kembali secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang paling penting, seluruh proses tahap itu berpedoman pada kode etik profesi, khususnya prinsip objektivitas, integritas, dan independensi, agar keterangan yang diberikan itu benar-benar membantu pengadilan dalam menemukan kebenaran material secara adil. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, kasus Chromebook Gate itu merupakan bentuk fraud pengadaan barang atau jasa pemerintah yang ditandai oleh markup harga, ketidaksesuaian spesifikasi, dan dugaan konflik kepentingan. Bukti digital itu berperan penting dalam mengungkap pola kecurangan, namun harus memenuhi aspek legalitas chain of custody agar sah di pengadilan. Kerugian itu mencakup kerugian negara dan kerugian komersial yang harus dihitung secara hati-hati menggunakan metode yang tepat agar tidak terjadi perhitungan ganda. Kemudian dana hasil fraud itu juga berpotensi dialirkan melalui skema pencucian uang, melalui placement, hingga integration dengan melibatkan transaksi kompleks. Dalam proses litigasi, anggota forensik itu berperan sebagai saksi ahli dari pra-peradilan, sehingga persidangan itu dengan tetap menjaga independensi, objektivitas, dan integritas profesional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.